Hai Football Lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Salah satu gol timnas Indonesia U23 yang sangat ditakuti karena dikenal dengan lemparan mautnya Pratama Arhan, kemudian menjadi sorotan publik pada pertandingan kali ini, lebih-lebih pelatih Timur Leste. Teknik lemparan ke dalam ini bukan baru pertama dilakukan oleh Pratama Arhan untuk mencetak gol. Pada laga FIFA Matchday pertama Timnas Indonesia versus Timur Leste, di mana gol satu-satunya yang tercipta pada saat itu diciptakan lewat umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan yang langsung ke kotak penalti. Siapa sangka teknik rahasia lemparan ke dalam yang langsung menusuk ke kotak penalti dan menghasilkan gol dramatis bagi timnas Indonesia U23. Dan yang membuat pelatih Timur Leste kaget ialah pasalnya kedua gol yang dicetak oleh skuad Garuda dihasilkan dari taktik lemparan jarak jauh seorang Pratama Arhan yang harus diwaspadai para lawan timnas Indonesia. Komentar pelatih Timur Leste soal drama kekalahan yang diterima kontra Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timur Leste dalam laga FIFA Matchday kemarin, di mana setelah laga usai, pelatih Timur Leste yakni Fabio Magrao memberikan respon mengejutkan. Meski anak asuhnya kalah telak atas Timnas Indonesia U23 yakni 4-1, tapi pelatih Timur Leste tetap memberikan apresiasinya. Menurut Fabio Magrao, anak asuhnya sudah menampilkan performa yang baik saat laga perdana FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia U23. Namun ia juga sedikit kecewa akan permainan anak asuhnya yang sempat unggul tapi harus menerima kekalahan atas Timnas Indonesia U23. Untuk hasil saya rasa kami bisa lebih baik, namun secara keseluruhan saya puas dengan penampilan tim, ucap pelatih Timur Leste dikutip dari kanal YouTube Garuda Space pada Sabtu 29 Januari 2022. Di pertandingan berikutnya tentu kami ingin memberikan hasil yang lebih baik lagi dengan persiapan yang lebih matang. Saya sudah melihat kekurangan dan kesalahan yang kami buat. Jadi saya yakin pertandingan kedua kami bisa tampil lebih baik, tambahnya. Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali memberikan perhatian khusus terhadap wacana PSSI mendatangkan keempat pemain naturalisasi. Keempat pemain itu adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Ragnar Oratmangun, dan Miss Hilgers. Akmal mengatakan menilai bahwa PSSI sebaiknya mempertimbangkan mendatangkan keempat pemain itu. Sebab keempat pemain itu usianya sudah di atas 20 tahun. Sandy Walsh 28 tahun, Jordi Amat 29 tahun, Ragnar Oratmangun 24 tahun, dan Miss Hilgers 21 tahun. Kalau mau ambil pemain dari usia muda 20 tahun yang benar-benar potensial, tegas Akmal. Dia mengatakan PSSI juga harus melihat benar-benar kualitas para pemain itu dan kontribusinya bersama timnya. Jangan terburu-buru, ujar Akmal Marhali. Akmal menilai bahwa pemain naturalisasi dituntut bisa segera beradaptasi dengan kondisi sepak bola Indonesia. Tidak akan bisa bermain baik di timnas Indonesia jika tidak bisa beradaptasi, kata Akmal Marhali. Kapten timnas Indonesia Evan Dimas mengungkapkan pesan khusus untuk Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate agar jangan sampai menyesal sepertinya. Jangan seperti saya ketika muda, penyesalan itu datang belakangan. Kalau ada kesempatan untuk main di luar negeri, main di luar negeri, kata Evan Dimas. Evan Dimas memang diketahui pernah merumput di luar negeri dengan bergabung di klub Selangor FA pada 2018. Bersama Selangor FA, Evan sempat bermain di Liga Malaysia. Namun setelah itu beredar kabar bahwa Evan menolak sejumlah tawaran dari klub luar negeri dan kembali bergabung dengan klub di Indonesia.
Keputusan tersebut kini disesali Evan karena tidak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, sehingga bisa dikatakan masih kurang dalam hal pengalaman. Saya bilang kepada mereka untuk tidak perlu malu sama saya. Di lapangan tidak ada senior junior. Di luar lapangan memang kita harus respect kepada senior. Tapi di dalam lapangan kamu ini timnas senior. Karena dipanggil timnas senior tidak ada senior junior, ujar Evan. 5 atlet paling cantik di tanah air Indonesia punya. Jika Anda mengira dunia olahraga Indonesia hanya milik laki-laki, itu sebuah kesalahan. Banyak juga atlet perempuan tanah air yang mengukir prestasi di cabang olahraga masing-masing. Selain berprestasi, atlet-atlet ini juga kerap mencuri perhatian penonton karena kecantikannya. Berikut 5 atlet Indonesia yang paling cantik. 1. Yola Yuliana, voli. Yola Yuliana tidak hanya jago bermain voli, tetapi juga memiliki paras rupawan. Yola pernah juara Pro Liga pada 2015 dan 2016 bersama Jakarta Electric PLN. Bersama timnas voli putri Indonesia, Yola meraih medali perunggu SEA Games 2013, medali perunggu SEA Games 2015, dan medali perak SEA Games 2017. Kemudian target besar Yola tentu saja mengantarkan Bandung BJB Tanda Mata juara Pro Liga 2022. 2. Maria Selena, basket. Kecantikan darah satu ini tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana tidak, dia merupakan Putri Indonesia 2011. Di dunia basket profesional, Maria Selena pernah membela Surabaya Fever dan Merah Putih Predators Jakarta. Kini Maria Selena telah terjun ke dunia hiburan dan lebih dikenal sebagai artis, presenter, dan model. 3. Basya Putri Hairul, sepak bola. Basya Putri Hairul adalah salah satu winger andalan tim sepak bola putri DKI Jakarta yang tampil di PON 20 Papua 2020. Dia juga merupakan penggawa Persija Putri yang kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Selain hebat mengolah si kulit bundar, paras rupawan Basya juga kerap mencuri perhatian. 4. Sheila Barnadetta, voli. Sheila menekuni voli sejak kecil. Sheila akhirnya bergabung dengan Jakarta Electric PLN pada 2017. Sheila pun mengukir berbagai prestasi, diantaranya mengantarkan Jakarta Electric PLN juara Pro Liga 2017, medali perunggu SEA Games 2019 Filipina bersama timnas voli putri Indonesia, dan medali emas PON 20 Papua 2020 untuk tim voli putri Jawa Barat. 5. Melati Daeva Oktavianti, bulu tangkis. Melati telah mengukir berbagai prestasi membanggakan, seperti menjuarai Denmark Open, French Open, dan All England. Selain lihai dalam olahraga tepok bulu, Melati pun terkenal karena parasnya yang cantik. Ungkapan Shin Tae-yong terkait nomor punggung. Shin Tae-yong menjelaskan di balik penggunaan nomor punggung itu tidak ada hal yang spesial, melainkan hanya berupa keinginan pemain bersangkutan. Untuk nomor punggung itu tidak ada arti khusus, itu hanya keinginan para pemain saja, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga pada Kamis 27 Januari 2022. Dikutip dari Sportstar. Secara kebetulan kedua nomor punggung tersebut memang tidak bertuan karena pemain yang menggunakannya tidak dipanggil. Sebelumnya Egy Maulana Fikri dan Ezra Walian menggunakan nomor punggung tersebut saat membela timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Alhasil dalam debut Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand, mereka bebas menggunakan nomor punggung tersebut.